masuk pada pernikahan dalam Islam. Sebelum masuk pada materi pernikahan dalam Islam, ya, kalian tahu, ya, kalian sudah mengetahui atau apa yang kalian ketahui tentang pernikahan? Kalian tahu tentang pernikahan? Belum. Ada yang tahu, ya? Kita masuk pada bab 4 pernikahan dalam Islam. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pernikahan dalam Islam. Kompetensi dasar yang pertama 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan jelas. Yang keempat, menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan cermat dan teliti. Yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan jelas. Itu tujuan pembelajaran. Yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, pembahasan pernikahan. Yang pertama yaitu definisi. Yang kedua, dalil pernikahan. Yang ketiga, hukum pernikahan. Yang keempat, rukun dan syarat pernikahan. Kita masuk pada materi. Apa itu pernikahan? Atau dalam bahasa Arab, nikah itu adalah munakahan. Secara etimologi, pernikahan atau perkawinan berasal dari bahasa Arab an-nikah yang berarti ad-damu berkumpul atau al-jamfu bersatu. Secara terminologi, akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata an-kahtuka menikahkan atau zawajatuka atau mengawinkan atau terjemah keduanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pernikahan, yang pertama dibahas dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Fungsi pernikahan di sini yaitu nikah melahirkan ketentraman dan kasih sayang. Kemudian ya dibahas juga dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu dan yang laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka masih miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Di sini ya, pernikahan yaitu fungsinya nikah sarana pembuka pintu rezeki. Kemudian dibahas juga dalam hadis riwayat Baihaqi, artinya jika seorang menikah maka ia telah menyempurnakan agamanya. Katanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Fungsi nikah yaitu nikah menyempurnakan agama. Hukum pernikahan, ya, hukum pernikahan yang pertama wajib apabila nafsu sudah mendesak, mampu menikah. Jika tidak menikah
hukumnya adalah wajib, ya Nak ya. Kemudian hukumnya yang kedua yaitu sunnah, telah mampu untuk memberi mahar dan kehidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan hawa nafsunya jika tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, itu masuk ke sunnah. Kemudian ya, masuk ke mubah, seseorang melakukan pernikahan namun belum ada alasan mendesak, itu hukum pernikahan yang ketiga. Kemudian hukum pernikahan makruh, apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi ya mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual, makruh ya, masuk pada makruh. Kemudian hukum pernikahan masuk pada haram bagi seseorang itu apabila nafsunya sudah mendesak, belum mampu memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian rukun pernikahan. Rukun pernikahan yang pertama yaitu ada mempelai pria, kedua ada mempelai wanita, yang ketiga 2 orang saksi, yang keempat ijab dan qabul, itu masuk pada rukun pernikahan. Syarat pada rukun nikah. Syarat pada rukun nikah yang pertama yaitu syarat mempelai pria. Syaratnya yaitu Islam, balik, berakal sehat, jasmani, rohani, laki-laki sejati, berusia minimal 21 tahun. Mempelai wanita ya, syaratnya Islam, balik, berakal sehat, jasmani, rohani, wanita dewasa, berusia minimal 19 tahun. Ya, saksi wanita, saksi berjumlah 2 orang dari pihak laki-laki untuk saksinya. Ijab dan qabul ya. Ijab adalah pernyataan seseorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Itu ijab dan qabul. Syarat wali nikah. Islam, yang pertama Islam, yaitu yang kedua balik, ya. Syarat yang ketiga yaitu berakal, yang keempat merdeka, yang kelima adil. Wali nikah yang sah, bapak kandung, yang kedua kakek, ya, kakek bisa untuk mewalikan. Yang ketiga saudara kandung laki-laki, yang keempat saudara tiri laki-laki, yang kelima anak saudara tiri laki-laki, keenam paman dari pihak bapak, ya, bisa mewalikan. Kemudian anak laki-laki paman bisa mewalikan dalam pernikahan. Itu materi tentang pernikahan sudah Ibu jelaskan kepada kalian ya, dari pertama definisi sampai wali yang bisa menjadi syarat menjadi wali ya. Ada yang ditanyakan untuk pernikahan ya. Syarat dari wali nikah tadi ya, diantaranya yaitu merdeka. Wali nikah itu ya tidak dipaksakan, tidak ada pemaksaan terhadap dirinya untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Makanya harus merdeka. Yang lain, gimana untuk materi kita hari ini masalah pernikahan dalam Islam? Ada yang ditanyakan yang lain? Cukup?